Mengikut Tuhan itu sama saja dengan tidak memberi ruang bagi keraguan. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan yang saya dapatkan dan saya percaya bahwa ini akan menguatkan kita di hari-hari yang sedang kita jalani. Temanya yaitu memegang dan menantikan janji Tuhan. Bagaimana sikap kita di dalam situasi yang sedang terjadi, dalam menanggapi janji Tuhan, di dalam menanggapi bagaimana kita percaya bahwa janji yang dari Tuhan itu bukan sekedar janji, tapi dia akan nyatakan. Abraham adalah salah satu contoh yang perlu kita pegang dan yang perlu kita teladani. Karena di dalam perjalanannya begitu banyak hal-hal yang seringkali membuat sisi manusianya bisa membuat dia lemah. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagaimana memegang dan menantikan janji Tuhan itu. Yang pertama, teruslah bersandar kepada kehendak Tuhan. Di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua, di situ dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ada tulisan atau ada perkataan di Kejadian 22 ayat yang kedua, firman-Nya ambillah anakmu yang tunggal itu. Dari sini yang perlu kita pelajari bahwa mujizat Tuhan itu selalu dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Artinya bagaimana kita setia dengan perkara-perkara kecil yang ada. Lalu dikatakan yang engkau kasihi. Tuhan itu tahu bagaimana membalas kasih, bagaimana menggenapi janjinya kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada perintah Tuhan, ketika Tuhan berkata sesuatu kepada kita, teruslah bersandar kepada kehendak-Nya. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, bahkan Tuhan akan mengabulkan setiap permohonan kita. Yang kedua, dari Kejadian 22 ayat yang ketiga, dikatakan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yang kedua yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah mengerat pengertian diri sendiri. Ini penting karena ketika kita mau belajar dari Kejadian 22 ayat yang ketiga ini, ada satu niat, ada satu kebiasaan positif yang Abraham lakukan. Kalau kita jabarkan dalam situasi kita hari ini, masih adakah atau masih setiakah kita dengan saat teduh kita, dengan baca firman, dengan berdoa, bahkan dengan melakukan praktek kasih yang hari-hari ini sangat minim. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menantikan janji Tuhan. Yang kedua ini penting, ayo jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Karena kita bisa terjebak ketika kita mengandalkan pengertian atau kekuatan kita sendiri. Yang ketiga adalah patuh kepada perintahnya sampai akhir. Di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ jelas kita melihat apa yang Abraham lakukan. Dia tidak ragu sama sekali. Sama seperti situasi kita hari-hari ini. Meskipun engkau sedang terluka, meskipun langkahmu sedang terseok-seok, meskipun di hadapanmu ada rintangan, terus lakukan, terus jalani apa yang Tuhan perintahkan. Karena jikalau Tuhan berfirman, Dia pasti tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 3 hal sudah saya bagikan bagaimana memegang dan menantikan janji Tuhan itu. Yang pertama, teruslah bersandar kepada kehendak-Nya. Yang kedua, mengerat pengertian diri sendiri. Dan yang ketiga, ayo kita sama-sama patuh akan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.